Coach Sintayong tidak sabar geber Mesilges dan Ilano di putaran ketiga. Justin Hubner comeback jelang melawan timnas Australia di GBK. Posisi Jordi Amat terancam tergeser di lini belakang timnas Indonesia. Pesan Kelvin Verder bakar semangat jelang melawan Australia. Martin Paes beri kabar baik jelang melawan Socceroos. Media Korea Selatan mulai samakan asuhan Coach Sintayong dengan skuad negeri gingseng. Media Malaysia bangganya luar biasa usai lewati tim merah putih di ranking FIFA. Stefano Lillipali bersatu doakan timnas menang melawan Australia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kedatangan Mesilges kini dinilai akan berdampak jelas kepada sosok Jordi Amat, di mana peluang Jordi Amat untuk bisa menjadi pemain inti di benteng pertahanan timnas Indonesia disebut semakin tipis. Menurut Coach Justin, Jordi Amat lebih baik kini dijadikan sebagai pelapis, sebagai super sub atau apalah. Cuma saya tidak yakin ia akan mendapatkan tempat, ucap Coach Justin dalam siniar di kanal Indosat Urido. Ya, sebelumnya timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan amunisi di lini belakang, di mana pemain belakang FC20 yaitu Mesilges saat ini kini tengah menjalani proses naturalisasi. Setelah prosesnya selesai dan bisa memperkuat timnas Indonesia, maka Mesilges hampir bisa dipastikan akan menjadi salah satu pilihan utama di lini belakang nantinya. Ya, sebelum Mesilges diketahui timnas Indonesia memang sudah memiliki sejumlah pemain lain di lini belakang, di mana sosok pemain tersebut seperti Justin Hubner, Jai Itzas, dan Nathan Chuawon. Sedangkan peluang Elkan Bagot untuk kembali juga masih terbuka. Selain itu, ada juga nama-nama seperti Rizky Ridho, Ferrari, dan Wahyu Prasetyo yang juga bisa diandalkan menjadi benteng pertahanan skuad Garuda. Coach Justin juga menyanjung penampilan sosok Jai Itzas yang menggantikan Jordi Amat sebagai kapten timnas Indonesia pada laga kontra Arab Saudi kemarin. Menurutnya, performa Jai Itzas pada laga itu sangat luar biasa. Keren banget Ijaz, puji Coach Justin. Namun, ia pemain Serie A, ketemunya Juventus dan Inter Milan, bukan ketemu Al Hilal atau Al Ahli. Susah tandasnya lagi. Stefano Lillipali kini penuh percaya diri soal timnas Indonesia nantinya yang disebut bisa untuk menumbangkan Australia. Rasa optimis itu muncul setelah melihat permainan skuad Garuda melawan Arab Saudi. Vano pun mendoakan skuad Garuda bisa mendapatkan hasil positif saat nanti melawan Australia. Ia menilai timnas Indonesia bisa melakukannya setelah Jai Itzas dan kolega menahan imbang Arab Saudi. Ya, hasilnya bagus, mereka main bagus. Kemarin juga lawan Arab Saudi main bagus, ambil 1 poin, kata Lillipali. Semoga melawan Australia bisa meraih hasil terbaik, katanya lagi. Ya, kabarnya Lillipali sangat ingin melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 nantinya. Ia menilai prestasi itu akan menjadi sejarah membanggakan untuk sepak bola Indonesia. Semoga bisa lolos Piala Dunia 2026, tutup Vano. Back timnas Indonesia yaitu Kelvin Verder kini tidak mau terus terbuai dengan keberhasilan tim merah putih yang berhasil meraih poin di laga melawan Arab Saudi, di mana ia langsung mengalihkan fokusnya pada duel melawan Australia. Ya, timnas Indonesia yang menjadi negara dengan peringkat terendah di grup C ini berhasil membuat kejutan dengan menahan imbang peserta langganan Piala Dunia, di mana raihan poin itu membuat timnas Indonesia bisa lebih percaya diri lagi di laga berikutnya. Kelvin Verder menyebut torehan 1 poin tersebut sebagai hal yang patut disyukuri, di mana yang terpenting saat ini adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk duel melawan Australia pada Selasa malam besok. Gembira dengan poin yang didapat. Sekarang seluruh fokus tertuju pada Selasa, ucap Kelvin Verder di dalam akun Instagram miliknya. Kelvin pun juga mengungkapkan rasa bangganya bisa mewakili timnas Indonesia di panggung kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Bangga mewakili negara ini. Terima kasih atas dukungannya yang luar biasa, kata Kelvin Verder. Kiper timnas Indonesia yaitu Martin Paes kini memberikan kabar baik jelang tim merah putih akan menghadapi timnas Australia di matchday kedua putaran ketiga ini. Jelang laga tersebut, Martin Paes menyatakan bahwa timnas Indonesia saat ini sedang dalam kepercayaan diri tinggi untuk menjamu Australia. Keyakinan itu melambung setelah tim merah putih meraih 1 poin di markas Arab Saudi pada Jumat dini hari kemarin. Sementara timnas Australia kini datang dengan kondisi terpukul usai ia kalah saat menjamu Bahrain di kandang sendiri. Martin Paes mengatakan bahwa hasil imbang tim merah putih melawan Arab Saudi menjadi modal bagus
untuk melawan Socceroos. Hasil itu membuat tim Merah Putih saat ini punya kepercayaan diri yang cukup tinggi untuk meladeni Australia. Kepercayaan diri tim tengah meningkat, apalagi kami mendapatkan hasil imbang di tengah laga tandang sulit di kandang Arab Saudi, kata Martin Paes. Pemain FC Dallas itu mengatakan bahwa tim Merah Putih memang pantas untuk meraih poin saat melawan Arab Saudi meskipun bertindak sebagai tim tamu. Ia menilai rekan-rekannya bermain sangat apik dalam laga itu. Kami menunjukkan kemampuan kami, secara defense kami bagus. Semoga ini berlanjut di laga melawan Australia, kata sang kiper. Coach Sintayong kini buka suara soal kapan Messilgus dan Eliano akan bermain untuk timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu berharap kedua pemain tersebut bisa dimainkan pada bulan November nantinya. Keduanya diharapkan bisa bermain November, ujar Coach Sintayong kepada awak media. Ya, seperti diketahui, Messilgus dan Eliano kini menjadi calon pemain baru timnas Indonesia yang diperkenalkan langsung oleh Erick Thohir. Keduanya dipastikan akan menjalani proses naturalisasi setelah bersalaman dengan Erick Thohir pada Jumat kemarin. Messilgus merupakan pemain FC20 yang berposisi sebagai bek, sedangkan Eliano adalah pemain freestyle. Kehadiran keduanya diharapkan mampu menambah kekuatan bagi timnas Indonesia. Coach Sintayong berharap proses Messilgus dan Eliano rampung pada November 2024 nanti. Dengan demikian, kedua pemain tersebut dapat membantu timnas Indonesia yang sedang berjuang di putaran ketiga ini. Jika Coach Sintayong terpenuhi, maka Messilgus dan Eliano bisa melakoni debutnya pada laga melawan timnas Jepang atau Arab Saudi di pertandingan bulan November nantinya. Di sisi lain, Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji berharap bahwa proses Messilgus dan Eliano ini bisa dikebut dan keduanya bisa tampil saat timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina, di mana laga tersebut akan berlangsung pada 10 Oktober 2024 mendatang. Tetapi mudah-mudahan dengan euforia yang ada ini bisa segera diproses. Pemerintah semoga bisa segera mengesahkan itu, sehingga dalam waktu yang tidak lama, mungkin saat kita melawan Bahrain atau Cina sudah bisa dimainkan, jelas Sumarji. Timnas Indonesia akan bertemu Australia di matchday kedua putaran ketiga. Laga tersebut akan digelar pada Selasa malam besok di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam laga itu, Timnas Indonesia kini sudah bisa diperkuat oleh Justin Hubner, di mana pemain milik Wolves itu sebelumnya absen saat laga melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu. Namun Coach Sintayong selaku pelatih kepala disebut belum tentu akan memainkan Justin Hubner. Pelatih asal Korea Selatan itu masih akan melihat kondisi dari sang pemain itu sendiri. Untuk Justin Hubner tergantung kondisinya, mungkin akan berbeda Justin akan bermain atau tidak, ucap Coach Sintayong kepada awak media. Ya, kendati begitu, Coach Sintayong akan berusaha agar timnas Indonesia bisa bermain maksimal saat melawan Australia. Apalagi timnas Indonesia kini bermain di kandang sendiri yaitu di GBK. Lawan Australia kami main di kandang sekarang. Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa dapat poin, tutup sang pelatih. Ya, sebelumnya timnas Indonesia bisa mencuri 1 poin saat bertandang ke markas Arab Saudi. Sementara Australia diketahui tumbang di kandang sendiri saat melawan Bahrain. Performa timnas Indonesia yang terus menanjak di bawah asuhan Coach Sintayong kini membuat media asal Korea Selatan mulai menyesal atas keputusan tim nasional mereka yang melepaskan sang juru racik. Di mana Sport TV News saat ini kini menyoroti kiprah timnas Indonesia yang levelnya disebut semakin mendekati dengan Korea Selatan semenjak ditangani oleh Coach Sintayong. Anggapan media tersebut muncul setelah tim Merah Putih secara mengejutkan menahan imbang Arab Saudi pada Jumat kemarin. Di bawah asuhan Sintayong, timnas Indonesia semakin hari semakin memperkecil ketertinggalan dengan negara-negara besar Asia, tulis Sport TV News dalam artikelnya. Banyak prestasi yang telah diraih Sintayong selama menangani timnas Indonesia dan U23, lanjut media tersebut. Ya, selain itu, Coach Sintayong juga membawa timnas Indonesia naik lebih dari 40 peringkat dalam ranking FIFA. Setelah menahan Arab Saudi, skuad Garuda kini duduk di peringkat 131 dunia. Mereka berjuang jauh lebih baik dari Korea Selatan, tulis Sport TV News. Ya, Coach Sintayong diketahui sempat memimpin timnas Korea Selatan pada Piala Dunia 2018 lalu. Namun kegagalan lolos dari fase grup membuat Coach Sintayong dicopot dalam jabatannya. Bahkan saat kembali ke Korea Selatan, banyak fans yang mencaci maki Coach Sintayong dan skuadnya, termasuk melempar bantal dan telur ke arah sang pelatih.
Media Malaysia yaitu Makan Bola kini bangga karena ranking FIFA Timnas Malaysia naik 3 posisi. Pencapaian ini membuat Timnas Malaysia kini melewati Timnas Indonesia di ranking FIFA. Ya, Timnas Malaysia berhasil mendapatkan poin tambahan usai menang atas Timnas Lebanon di laga final Pesta Bola Merdeka 2024 ini, di mana laga tersebut diselesaikan Malaysia dengan skor akhir 1-0. Kemenangan ini membuat Malaysia mendapatkan beberapa poin tambahan. Perolehan poin itu cukup membawa Malaysia naik posisi di ranking FIFA. Mereka naik 3 posisi ke peringkat 131 dunia sehingga melewati Timnas Indonesia. Mendapati pencapaian ini, media Makan Bola pun bangga. Mereka pun memuji Malaysia yang berhasil melanjutkan momentum apik di Pesta Bola Merdeka itu hingga meraih gelar juara dan naik peringkat di ranking FIFA. Peringkat FIFA, Malaysia raih poin maksimal, naik 3 peringkat, tulis judul Makan Bola. Timnas memperoleh tambahan 10,16 poin berkat kemenangan atas Filipina dan Lebanon. Malaysia pun berhasil menyalip beberapa negara seperti Indonesia dan Gambia, tulis media Malaysia itu. Namun patut diketahui, saat ini Timnas Indonesia kini berpeluang kembali untuk menyalip Timnas Malaysia di ranking FIFA. Pasalnya skuad Garuda akan berlaga dalam waktu dekat ini dengan menghadapi Timnas Australia di babak ketiga zona Asia ini. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.